Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari Prodi Ekonomi Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas matematika ekonomi dan bisnis, yaitu membuat soal serta penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang himpunan. Langsung saja kita ke contoh soal. S adalah bilangan asli kurang dari 9. A adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari 8. X adalah elemen bilangan cacah. B adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari 10. X adalah elemen bilangan prima. Maka tentukan yang pertama A irisan B, yang kedua A gabungan B, yang ketiga A selisih B, dan yang keempat komplement dari A. Baiklah, kita langsung ke penjelasan. S adalah bilangan asli kurang dari 9, yang termasuk ke dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, A adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari 8. X adalah elemen bilangan cacah, yang termasuk di dalamnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, B adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari 10. X adalah elemen bilangan prima, yang termasuk anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian kita akan menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah A irisan B. A irisan B artinya himpunan dari anggota A dan B yang sama. Bisa kita lihat dari himpunan di atas, himpunan yang sama antara A dan B adalah 2, 3, 5, dan 7. Next, nomor 2. A gabungan B. Artinya himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B, yang mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Yang termasuk anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Next, nomor 3 adalah A selisih B. Artinya adalah himpunan dari A yang tidak dimiliki oleh B, yang termasuk ke dalam anggotanya adalah 0, 1, 4, dan 6. Next, nomor 4, A komplement. Artinya adalah himpunan dari semua anggota S yang tidak ada di himpunan A, yang termasuk di dalamnya adalah 8. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang deret hitung atau aritmetika. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui A adalah 4 dan B adalah 6. Ditanya suku ke-10 dan jumlah suku ke-10-nya. Jadi penjelasannya adalah rumus suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi kita masukkan yang ditanya suku ke-10 sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1 dikali 6. Didapatkan 4 ditambah 9 dikali 6. 9 dikali 6 sama dengan 54. Jadi 4 ditambah 54 sama dengan 58. Jadi suku ke-10-nya adalah 58. Selanjutnya kita akan mencari jumlah suku ke-10. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Kita masukkan S suku ke-10 sama dengan 10 per 2, A-nya kita tambahkan 4 ditambah UN yang tadi 58. Didapatkan 10 per 2 dikali 62. Didapatkan hasilnya yaitu 310. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan deret dalam ekonomi. Yang ketiga adalah model perkembangan usaha atau deret hitung. Contoh soalnya adalah perusahaan Bata Permajaya menghasilkan 3.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 4.000 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, maka hitunglah
A. Berapa jumlah bata yang akan dihasilkan pada bulan ke-7? B. Berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-7? Kita jawab, diketahui A sama dengan 3000, B sama dengan 400, dan N sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah yang A, menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukkan yang ditanyakan, U atau suku ke-7 sama dengan 3000 ditambah N-nya itu 7 dikurang 1 dikali B-nya itu 400. Jadi 3000 ditambah 2400 karena 6 dikali 400 itu 2400. Dan yang didapatkan hasil yaitu 6400. Jadi produksi bata yang dihasilkan pada bulan ke-7 adalah sebanyak 6400 buah. Lanjut ke yang B, yaitu berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-7. Kita menggunakan rumus Sn atau suku ke N sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita masukkan yang ditanyakan, suku ke-7 sama dengan 7 per 2 dikali A-nya 300 ditambah UN yang tadi 6400. Jadi 7 per 2 dikali 9400 sama dengan 32900. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu model bunga majemuk. Contoh soalnya adalah Firman meminjam uang di bank sebesar 10 juta untuk jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga 3% per tahun. Dari pernyataan di atas, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan oleh Firman pada saat pelunasan? Kita jawab, diketahui P sama dengan 10 juta rupiah, N 3 tahun, dan I 3% per tahun atau 0,03. Ditanya, berapa uang yang harus dikembalikan oleh Firman pada saat pelunasan, atau FN. Kita masukkan rumusnya, yaitu FN sama dengan P 1 tambah I pangkat N. Selanjutnya kita masukkan P-nya 10 juta dikali 1 ditambah I-nya 0,03 dipangkat 3. Lanjut 10 juta 1 ditambah 0,3 adalah 1,03 dipangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah 1,092727. Maka hasilnya adalah 10.927.270 rupiah. Jadi, jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan oleh Firman pada saat pelunasan adalah sebesar 10.927.270 rupiah. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu model pertumbuhan penduduk. Contoh soal adalah penduduk daerah pemangkat berjumlah 50.000 jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk daerah pemangkat pada tahun 2022. Jawab, diketahui P1 sama dengan 50.000, R sama dengan 4% atau 0,04. R sama dengan 1 plus R sama dengan 1 plus 0,04 sama dengan 1,04. T sama dengan dari 2010 sampai 2022 adalah 13 tahun. Ditanya jumlah penduduk pemangkat pada tahun 2022 atau PT. Kita masukkan rumusnya, PT sama dengan P1 dikali R pangkat T kurang 1. P tahun 2022 sama dengan 50.000 dikali R-nya 1,04 pangkat 13 kurang 1. Lanjut 50.000 dikali 1,04 pangkat 12. Lanjut 50.000 dikali 1,04 pangkat 12 hasilnya adalah 1,60103222. Kita kalikan dengan 50.000. Hasilnya adalah 80.051 jiwa. Jadi, jumlah penduduk daerah pemangkat pada tahun 2022 adalah sebesar 80.051 jiwa. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar.
Kita masuk ke fungsi permintaan. Contoh soalnya adalah yang keenam. Barang A jika dijual seharga 8.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Tetapi jika barang tersebut dijual dengan harga 7.000 per buah, maka jumlah permintaan akan meningkat menjadi 5.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 8.000, P2 sama dengan 7.000, Q1-nya sama dengan 3.000 dan Q2-nya sama dengan 5.000. Ditanya fungsi permintaan. Kita masukkan rumus fungsi permintaan dan penawarannya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka kita masukkan P dikurang P1-nya adalah 8.000 per P2-nya 7.000 dikurang P1-nya 8.000 sama dengan Q dikurang Q1-nya 3.000 per Q2-nya 5.000 dikurang Q1 yaitu 3.000. Lanjut P dikurang 8.000 per 7.000 dikurang 8.000 hasilnya negatif 1.000 sama dengan Q dikurang 3.000 per 5.000 dikurang 3.000 hasilnya 2.000. Setelah itu kita kali silang. 2.000 dikali P hasilnya 2.000 P. 2.000 dikali negatif 8.000 hasilnya negatif 16 juta. Sama dengan negatif 1.000 dikali Q hasilnya negatif 1.000 Q. Negatif 1.000 dikali negatif 3.000 hasilnya positif atau ditambah 3 juta. Negatif 16 juta dipindah ruas, maka 2000 P sama dengan negatif 1000 Q ditambah 3 juta ditambah 16 juta, maka akan berubah menjadi positif. Lanjut 2000 P sama dengan negatif 1000 Q ditambah 3 juta ditambah 16 juta 19 juta. Jadi P sama dengan negatif 1000 Q ditambah 19 juta per 2000. Maka hasilnya P negatif 0,5 Q ditambah 9.500. Jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan negatif 0,5 Q ditambah 9.500. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu fungsi penawaran. Contoh soalnya adalah barang B jika dijual seharga 9.000 per buah, produsen akan menawarkan sebanyak 5.000 buah. Tetapi, jika barang tersebut dijual dengan harga 10.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Jawabannya diketahui P1 sama dengan 9.000, Q1 sama dengan 5.000, P2-nya sama dengan 10.000, dan Q2-nya sama dengan 6.000. Ditanya fungsi penawaran. Maka kita masukkan rumus fungsi penawarannya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu kita masukkan yang diketahui di atas. P dikurang P1-nya 9.000 per P2 10.000 dan P1-nya 9.000. Q dikurang Q1-nya 5.000 per Q2-nya 6.000 dikurang Q1-nya 5.000. Lanjut, P dikurang 9.000, 10.000 dikurang 9.000 hasilnya 1.000. Sama dengan Q dikurang 5.000 per 6.000 dikurang 5.000 hasilnya 1.000. Setelah itu kita kali silang. 1.000 dikali P hasilnya 1.000 P. 1.000 dikali negatif 9.000 hasilnya negatif 9 juta. Sama dengan 1.000 dikali Q hasilnya 1.000 Q. 1.000 dikali negatif 5.000 hasilnya negatif 5 juta. Setelah itu negatif 9 juta dipindah ruas, maka akan menjadi 1.000 P sama dengan 1.000 Q dikurang 5 juta ditambah 9 juta. Karena pindah ruas, negatif akan menjadi positif. Lanjut, P sama dengan 1.000 Q ditambah negatif 5 juta ditambah 9 juta hasilnya negatif 4 juta per 1.000. Hasilnya adalah P sama dengan Q ditambah 4.000.
Jadi, fungsi penawarannya adalah P sama dengan Q ditambah 4000. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang ke-8 tentang keseimbangan pasar. Contoh soalnya adalah diketahui fungsi permintaan adalah Q sama dengan 18 dikurang 2P, dan fungsi penawarannya Q sama dengan negatif 12 ditambah 4P. Ditanya berapa harga PE dan jumlah QE keseimbangan. Jawab, keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Maka kita masukkan QD atau fungsi permintaannya adalah 18 dikurang 2P sama dengan QS, yaitu fungsi penawarannya yaitu negatif 12 ditambah 4P. Negatif 2P dan negatif 12 pindah ruas, maka akan dihasilkan 18 ditambah 12 sama dengan 4B ditambah 2P. 18 ditambah 12 sama dengan 30. 4P ditambah 2P sama dengan 6P. Maka P sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu tadi adalah PE. Selanjutnya, kita akan mencari QE. Kita masukkan 18 dikurang 24 sama dengan 18 dikurang 2. P-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 5. Maka 18 dikurang 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi 18 kurang 10 hasilnya 8. Jadi PE-nya adalah 5 dan QE-nya adalah 8. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.